Di tengah panasnya laga Timnas Indonesia versus Malaysia, legenda Timnas Malaysia ini berbicara. Ia bilang begini, jika harimau Malaysia di atas Garuda, kenapa harus takut bertemu mereka? Legenda Malaysia ini menyindir Timnas Malaysia yang tidak mau melawan Timnas Indonesia. Padahal Pam bilang mereka sudah di atas Timnas Malaysia, tapi tidak mau bertemu mereka ya guys. Timnas Malaysia beralasan mereka mau bertemu timnas yang ranknya kena untuk bersaing dengan pasukan-pasukan yang besar. Kalau tak, kita akan ketinggalan dan lambat untuk belajar untuk meningkat. So kita kena ambil peluang tu. Mungkin ada seseorang yang mampu menjadi macam Eric Thohir, yang mampu merubah pasukan Harimau Malaya. Boleh sangat-sangat, sebab saya rasa bola sepak dunia sekarang, global sekarang, tengah bertukar. Macam kita tahu, penyokong Indonesia ni sangat ekstrim, super ekstrim Indonesia. Mereka pantang ada perlawanan pasukan Timnas Garuda. Mesti akan ada sold out tiket, penuh tiket. Pertandingan antara Indonesia memang sedang menjadi sorotan seluruh negara saat ini. Kita nih guys, negara tetangga ya, antara Malaysia dan Indonesia ini. Saya bersetujulah dengan kenyataan dari pengamat sepak bola Malaysia ini. Memanglah, bagi saya, walau siapapun yang datang ke Indonesia, pasti akan terkesan. Saya dapat bayangkan ya, ketika berlangsungnya perlawanan antara Timnas Indonesia, satu stadion akan penuh ya. Stadion GBK ini akan menjadi saksi semula sejarah yang besar ini. Malaysia diamuk legendanya sendiri, panas lihat Uruguay tantang Timnas. Tim dunia antri lawan Garuda, tapi malah cari lawan yang beda level. Malaysia kini tengah dilanda gejolak, bukan oleh rival tradisionalnya, melainkan dari dalam, dari legenda mereka sendiri. Kritik pedas datang usai kabar mengejutkan bahwa Timnas Uruguay secara resmi menantang Indonesia untuk laga uji coba. Dunia sepak bola mulai menoleh ke Garuda, yang performanya tengah naik daun, dan jadwal lawan kelas dunia pun mulai mengantre. Namun alih-alih mengikuti jejak yang sama, Malaysia disebut-sebut memilih jalan berbeda, menjadwalkan laga melawan tim yang dianggap di bawah level, ketimbang menguji kekuatan dengan lawan sekelas. Langkah ini memicu kontroversi di kalangan penggemar dan bahkan mantan pemain nasional mereka. Kenapa kita takut melawan tim kuat? Sepak bola itu soal keberanian dan kemajuan, ujar seorang legenda sepak bola Malaysia yang enggan disebutkan namanya. Sementara itu, publik Indonesia menyambut antusias kabar uji coba melawan Uruguay. Dari Argentina, Brasil, hingga Maroko, semakin banyak tim papan atas dunia yang menunjukkan ketertarikan untuk menjajal kekuatan Garuda. Pertanda bahwa Timnas Indonesia kini mulai diperhitungkan di pentas global. Malaysia kini tak hanya tertinggal di lapangan, tapi juga di hati para pendukungnya. Ketika Indonesia terus mencetak sejarah, terbaru dengan tantangan resmi dari Uruguay, tetangga satu rumpun itu justru disorot karena memilih lawan uji coba yang dinilai tidak sepadan. Ledakan reaksi datang dari para pengamat dan legenda sepak bola Malaysia. Mereka mempertanyakan arah pembangunan tim nasional yang dianggap tidak punya ambisi besar. Kalau kita terus main aman, bagaimana mau berkembang? Lihat Indonesia, mereka tak takut kalah, karena mereka ingin maju. Tegas seorang mantan striker Harimau Malaya era 2000-an dalam wawancara di media lokal. Sementara itu, publik Indonesia tengah berpesta. Setelah tampil memukau di berbagai ajang, Timnas Garuda kini mulai dilirik raksasa dunia. Uruguay, tim peringkat atas FIFA dan rumah dari legenda seperti Luis Suarez dan Edinson Cavani, mengirim undangan resmi. Bahkan beberapa sumber menyebut Brasil dan Argentina mulai memonitor perkembangan sepak bola Indonesia. Timnas Garuda kini bukan lagi sekadar penggembira. Mereka mulai dipandang sebagai tim masa depan Asia Tenggara, berani, progresif, dan haus tantangan. Malaysia terjebak comfort zone. Sebaliknya, langkah Malaysia memilih lawan yang aman. Tim dari zona yang tak punya peringkat tinggi, dianggap sebagai bentuk ketakutan. Ini bukan soal menang atau kalah, tapi soal mentalitas, kata seorang jurnalis olahraga ASEAN. Netizen pun ikut panas. Di media sosial,
Perdebatan ramai soal perbedaan filosofi antara dua negara bertetangga ini. Banyak yang menyebut Malaysia masih terjebak di zona nyaman, enggan mengambil risiko besar. Indonesia terus melaju dengan deretan pemain muda yang kini banyak merumput di Eropa, serta pelatih yang tak segan menantang siapapun. Indonesia memancarkan sinyal tegas. Kami siap bersaing dengan yang terbaik. Dan ketika tim-tim dunia mulai menoleh ke Jakarta, pertanyaan besarnya adalah, apakah negara-negara tetangga siap mengikuti langkah berani Garuda? Atau justru makin tertinggal, diamuk oleh legenda mereka sendiri? Ketika Garuda terbang, harimau justru tertidur di saat timnas Indonesia membuktikan bahwa mereka tak sekadar berproses, tapi juga siap menantang siapapun. Dari Asia, Eropa, hingga Amerika Latin, Malaysia justru tersandung dalam pertanyaan besar. Mau kemana arah sepak bolanya? Puncaknya, legenda-legenda Malaysia yang dulu dielu-elukan kini tampil ke depan. Mereka bukan memuji, tapi justru mengkritik tajam federasi sendiri. Bukan karena benci, tapi karena cinta. Mereka geram melihat harimau Malaya yang dulu ditakuti, kini seperti kehilangan taring. Indonesia sudah memanggil Uruguay, kita malah sibuk cari lawan dari negara yang bahkan ranking FIFA-nya entah di mana. Ucap salah satu legenda dengan nada kecewa. Garuda tidak lagi menengadah, kini ditantang para raksasa, Indonesia, yang dulu sering diremehkan. Kini berada di panggung yang sama sekali baru. Setelah memaksa Korea Selatan bermain sampai adu penalti, lalu membuat Irak dan Australia bekerja keras, dunia pun mulai sadar. Ini bukan Indonesia yang dulu tim-tim besar melihat peluang untuk uji coba serius. Uruguay, negara juara dunia 2 kali, bukan main-main. Mereka punya sejarah, mereka punya gengsi. Tapi mereka juga tahu, lawan yang dipilih pun harus layak. Dan Garuda dianggap layak. Kalau Uruguay saja menganggap kita pantas dilawan, masa Malaysia masih ragu menantang tim kuat? Tulis salah satu netizen Indonesia yang viral di media sosial. Tekanan dari dalam dan luar Federasi Malaysia kini berada di bawah sorotan tajam. Dari tekanan internal, para legenda, media lokal, hingga fans garis keras. Hingga perbandingan tak terelakkan dengan Indonesia yang semakin mengorbit. Sikap diam atau membela diri dengan alasan, kami butuh proses, tak lagi cukup. Di era digital, publik bisa melihat jelas siapa yang berani naik kelas, dan siapa yang memilih tetap bermain di liga nyaman. Mentalitas yang jadi pembeda Indonesia menunjukkan bahwa sepak bola bukan hanya soal teknik dan taktik, tapi juga soal mental. Mental melawan siapapun, dimanapun. Mental untuk dihina hari ini, agar bisa ditakuti esok hari. Sementara itu, ketika tim-tim dunia antre untuk menantang Garuda, pertanyaan ini terus menggema di Asia Tenggara. Apa gunanya punya slogan besar kalau lawan pun takut dipilih?